Halo, selamat siang Bu Ika dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang materi manajemen kelas menurut Jacob Esquinin. Di sini kelompok kami beranggotakan yang pertama itu ada Ketut Adi Eka Saputra, kemudian yang kedua ada Agatha Rastri Pebronia, yang ketiga ada Pisia Apri Eka Puspita, kemudian yang keempat saya sendiri Maria Telos Nikavano, dan yang kelima ada Margareta Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan dan mengenalkan mengenai sosok seorang ahli psikologi, yaitu Jacob Escaunin. Jacob Escaunin merupakan seorang ahli psikologi pendidikan yang lahir di Cleveland, Ohio pada tanggal 17 Januari 1912. Jacob Escaunin ini memulai karirnya pada tahun 1946 sebagai psikolog pendidikan yang ditunjuk sebagai profesor di Wayne State University, Detroit, Michigan. Jacob Escaunin ini merupakan salah satu sosok yang terkenal karena teori manajemen kelompoknya yang sangat berpengaruh bagi pendidikan selama 1970. Sehingga pencapaian terbesar Jacob Escaunin ini adalah membuat buku yang dihasilkan dari riset selama 2 dekade yang didapatkan mengenai pengamatannya sendiri mengenai perhatian pada bagaimana cara mengatasi perilaku salah satu dari siswa yang akan berdampak kepada siswa lainnya. Buku ini diberi judul yaitu Discipline and Group Management in Classroom yang diterbitkan pada tahun 1977 yang merangkum mengenai perilaku manajemen yang efektif dan tidak efektif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip manajemen kelas menurut Jacob Escaunin. Nah, menurut Charles C.M. pada tahun 1985, dalam bukunya Jacob Escaunin menerapkan konsep pengelolaan kelas yang memiliki prinsip-prinsip yang harus diterapkan untuk memungkinkan pembelajaran yang efektif dalam kelas. Nah, prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru harus memperhatikan semua aspek kelas. Yang kedua, guru yang efektif membuat semua siswanya penuh perhatian dan terlihat. Yang ketiga, guru harus dapat mengikuti 2 kegiatan sekaligus. Yang keempat, kegiatan harus menyenangkan dan menantang. Strategi manajemen kelas. Kounin mengubah cara berpikir peneliti menggunakan fokus pada disiplin siswa agar menciptakan suasana kelas yang mendukung pembelajaran. Strategi yang pertama ada abstain, adalah perbuatan dan perkataan yang digunakan guru untuk menghentikan perilaku buruk siswa. Yang kedua ada replay effect, adalah bagaimana cara guru berinteraksi dengan anak-anak nakal di kelas yang mempengaruhi siswa lain. Yang ketiga ada witness, adalah kapasitas guru mengetahui sesuatu yang terjadi di dalam kelas melalui interaksi verbal dan nonverbal siswa dengan guru dan sesama siswa. Yang keempat ada overlapping, adalah kompetisi guru menyelesaikan 2 masalah secara bersamaan. Misalnya pengaturan multigroup atau percobaan. Dan yang terakhir ada transition smoothness, adalah bagaimana cara guru mengelola banyak aktivitas dalam sehari, di mana seorang guru harus memulai, memelihara, dan menyelesaikan beberapa kegiatan dalam sehari, di mana transisi harus tetap konsisten. Implementasi manajemen kelas menurut Jacob Escaunin. Menurut Charles C.M. tahun 1985 dalam bukunya, Jacob Escaunin mempunyai model manajemen kelas yang dapat dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama, mewaspadai apa saja yang akan terjadi di dalam kelas. Maksudnya, guru harus siap tentang apa saja yang akan terjadi di dalam kelas. Dalam artian, guru harus selalu siap siaga, mewaspadai, dan siap dengan risiko apa saja yang terjadi jika manajemen kelas itu sedang berlangsung. Yang kedua, intervensi sebelum perilaku buruk menjadi lebih buruk. Di sini dalam maksud adalah guru harus selalu ikut
campur di dalam perilaku yang terjadi ketika manajemen kelas itu berlangsung. Dalam artian guru ikut campur agar jika ada perilaku yang buruk tidak menjadi lebih buruk, melainkan menjadi berubah lebih baik. Di sini guru berperan untuk ikut campur, mengubah dan mendidik supaya manajemen kelas itu tidak menjadi lebih buruk. Yang kedua, gunakan rutinitas dan penjelasan untuk menarik perhatian siswa. Dalam artian, guru harus memiliki rutinitas yang jelas dan penjelasan yang menarik agar siswa juga dapat lebih memusatkan perhatian dan manajemen kelas juga dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, kurangi tugas untuk menghindari kebosanan dengan memberi mereka tugas yang membuat mereka lebih sulit, membuat mereka maju dan memberi mereka lebih banyak variasi. Nah, guru harus lebih banyak menggunakan cara-cara yang tidak membosankan siswa. Dalam artian, siswa yang biasanya kurang suka akan suatu tugas yang terus dikasih terus menerus. Nah, sebaiknya di situ guru mengurangi pemberian tugas tersebut dan mencari cara yang lain agar siswa tidak mudah bosan, dan kalau bisa tugas yang diberikan oleh guru itu tugas yang lebih menantang, tugas yang lebih menarik, dan bukan tugas yang monoton. Dan yang terakhir, dapat secara bersamaan menghadiri beberapa acara. Nah, di dalam melaksanakan manajemen kelas, guru diharapkan dapat mengikuti acara sekaligus, 2 sekaligus, dalam artian jika suatu acara bertumburan atau dalam waktu yang bersamaan, guru harus memiliki strategi, teknik bagaimana agar kedua acara tersebut dapat diikuti oleh guru, sehingga guru tidak ketinggalan informasi dan manajemen kelas juga dapat berjalan dengan baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa yang dilakukan guru pada seorang siswa yang berpengaruh pada seluruh kelas. Menurut saya, guru sangat berperan penting dalam membantu pengembangan peserta didik untuk mencapai kemampuan dan karakter yang optimal. Dalam mengembangkan karakter setiap peserta didik itu, guru memiliki kepribadian yang baik dan profesional. Profesional sebagai pendidik salah satunya membuat suasana kelas menjadi efektif dan menyenangkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Indikator yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut menyenangkan dan menantang bagi siswa. Sebelumnya, indikator di sini bisa mengarah pada tolak ukur atau petunjuk dalam suatu keadaan. Dalam hal ini, berarti keadaan belajar yang menyenangkan dan menantang bagi siswa. Nah, yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan berarti pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa dengan berbagai metode yang diterapkan, sehingga saat pembelajaran berlangsung, siswa tidak merasa bosan. Ada 3 cara. Yang pertama, menciptakan suasana yang rileks, yaitu menciptakan lingkungan yang nyaman dengan mengatur posisi tempat duduk siswa secara berkala sesuai dengan keinginan siswa. Selain itu, menciptakan suasana kelas di mana siswa tidak takut untuk melakukan kesalahan. Yang kedua, memotivasi siswa. Memotivasi di sini merupakan sebuah konsep utama dalam banyak teori pembelajaran. Motivasi ini sangat dikaitkan dengan dorongan, perhatian, kecemasan, dan umpan balik atau penguatan. Nah, yang ketiga, memilih metode dan media pembelajaran yang sesuai. Nah, adanya metode dan media pembelajaran yang dipakai guru akan membuat anak menjadi lebih mudah untuk memahami materi yang akan dipelajari. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana jika strategi yang diberikan tidak berjalan sesuai dengan rencana? Strategi yang tidak berjalan sesuai dengan rencana akan berdampak pada perilaku buruk siswa. Perilaku buruk siswa yang menarik diri dari pelajaran yang membosankan dan mencoba melakukan pengalaman membuat salah yang lain. Siswa menjadi tidak produktif karena tidak memahami tugas dengan baik dan merasa tidak dilibatkan dalam aktivitas belajar atau tidak mendapat bantuan ketika diperlukan. Jadi, manajemen kelas yang efektif sangat diperlukan untuk mengurangi masalah di kelas, sekecil apapun itu. Strategi yang berjalan sesuai rencana, jika dilihat
guru mampu menangani sebanyak mungkin gangguan perilaku yang tidak sesuai di dalam kelas. Agar strategi berjalan sesuai dengan rencana, merupakan tantangan bagi guru untuk menerapkan kontrol disiplin yang penuh karena cara disiplin setiap siswa itu jelas berbeda satu sama yang lain. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Guru adalah tokoh utama di dalam kelas, jadi guru harus mengatasi berbagai masalah yang terjadi di dalam kelas. Maksud dari variasi tersebut adalah bagaimana perubahan dalam kegiatan pembelajaran yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan siswa dan meningkatkan semangat siswa dalam belajar, serta meningkatkan perhatian siswa sehingga siswa dapat aktif dan turut berpartisipasi dalam pembelajarannya. Contohnya, guru menggunakan media pembelajaran yang menarik. Yang kedua, bermain sambil belajar. Dan yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima pelajaran yang disenanginya. Nah, di sini kelompok 6 bertanya, di dalam makalah terdapat prinsip-prinsip manajemen kelas menurut Jacob S. Quinin, bahwa guru harus mengikuti 2 kegiatan sekaligus. Nah, coba berikan contoh kegiatan seperti apa yang harus diikuti oleh guru. Jadi, menurut kelompok kami, 2 contoh kegiatan yang diikuti guru supaya pembelajaran itu efektif adalah yang pertama itu guru menjadi fasilitator. Nah, di sini guru pintar itu harus mampu memfasilitasi pembelajaran supaya seluruh siswa itu dapat terlibat secara aktif. Nah, guru pintar harus dapat memfasilitasi pembelajaran para siswa untuk bisa mendapatkan pengalaman yang otentik. Nah, hal ini sesuai dengan pendidikan era 4.0 yang lebih mengedepankan student center. Dengan fasilitator yang baik, jadi siswa aktif dalam belajar dan dapat menggali semua potensi besar yang mereka miliki. Nah, kemudian contoh yang kedua itu, guru itu menjadi motivasi. Nah, dalam proses belajar mengajar, tak jarang siswa itu mengalami kesulitan atau kendala dalam belajar. Nah, di sini guru pintar itu harus dapat menggali peran sebagai pemberi semangat pada siswa supaya selalu kuat menghadapi tantangan yang ada di depan mata dan tidak mudah menyerah atau putus asa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7, yaitu dalam kelebihan konsep manajemen kelas, Jacob S. Quinin disebut fokus pada pengurusan kelompok. Yang dimaksud seperti apa dan berikan contohnya. Nah, maksud dan contoh dari fokus pengurusan kelompok adalah anak dibentuk dalam sebuah kelompok kecil, di mana kelompok tersebut bertujuan untuk saling memberikan pendapat dan melatih siswa untuk berdiskusi, sehingga kelas dapat kondusif dan pembelajaran dapat semakin efektif. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8, yaitu dalam presentasi kelompok menjelaskan bahwa kekurangan dari teori Jacob S. Quinin yaitu terbatas untuk digunakan di dalam kelas. Lalu apa fungsi sebenarnya dari teori ini jika tidak dapat diimplementasikan di kelas dengan sepenuhnya? Apa yang menyebabkan terbatasnya penggunaan teori ini untuk dalam kelas? Nah, menurut kelompok kami, setiap teori terdapat kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, tergantung dari kebutuhan guru ingin menggunakan teori yang mana yang sesuai dengan masalahnya. Bahkan bisa juga untuk menggunakan 2 teori yang bersamaan apabila satu teori tidak maksimal. Penyebab terbatasnya penggunaan teori ini untuk di dalam kelas yaitu kita bisa lihat dari strategi manajemen kelas menurut Jacob S. Quinin yang terdapat Epstein atau desis. Perbuatan dan perkataan digunakan guru untuk menghentikan perilaku buruk. Jelas, tegas, intens, fokus mempengaruhi perilaku siswa yang buruk di kelas dan siswa lainnya. Terkadang, perilaku ini masih belum bisa diterapkan oleh guru sehingga membuat teori ini terbatas untuk digunakan di dalam kelas. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Aspek-aspek di dalam kelas yang perlu diperhatikan oleh guru adalah yang pertama, membuat suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, menjadi guru yang menyenangkan. Yang keempat, mengatur posisi duduk siswa sebaik mungkin. Dan yang terakhir,
menyepakati aturan bersama. Sekian jawaban dari kami, terima kasih.